Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen update kembali tentang roadmap dari Bitcoin. Jadi seperti yang kalian tahu, saya beberapa kali ada bikin video ya tentang my roadmap on Bitcoin. Dan so far sih ini adalah my roadmap yang ke berapa? Ini yang kedua sebenarnya ya. Ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Cuman saya pengen sharing sedikit teman-teman. Waktu kita bahas di roadmap yang kedua, sebetulnya ini ada agak overextend ya untuk si wave 5-nya. Sehingga wave 5-nya itu berujung berada di kisaran 52.000. Sebelum akhirnya dia break ke bawah dan finally ABC correction at least sesuai lah dengan ekspektasi kita gitu ya, bahwa koreksinya finally terjadi dan dia sampai di kisaran area 40.000. Ini key support. Ini saya sempat bahas di kisaran tanggal 27 Agustus 2021. Jadi so far so good teman-teman. Menurut pendapat saya, kita bisa bilang ini sesuai track kita ya, on track gitu loh istilahnya untuk pergerakannya. Dan tampaknya sih kita akan ngelihat Bitcoin ini sukses untuk mencapai next targetnya. Dimana kalau misalkan berdasarkan perhitungan saya, ini menggunakan elite wave theory ya teman-teman. Ini adalah wave 1 kita dan wave 2 kita, lalu dilanjut ke wave 3 kita, which is di kisaran area ini, dan koreksi ABC-nya itu kelar di sini kira-kira ya teman-teman ya. Ini adalah wave 4-nya kita. Nah, pertanyaannya nih, potensi untuk ke wave 5-nya itu gimana ya, dan di kisaran area berapa? Itu kan yang jadi pertanyaan, oke? Nah, so far teman-teman, ini kalau misalnya berdasarkan perhitungan elite wave theory ya, jadi kita akan gunakan Fibonacci extension. Dan karena ini saya menggunakan chart logaritmik ya untuk mencari tahu informasinya, jadinya nanti akan saya adjust sedikit teman-teman ya, karena kali kita harus tahu nih posisinya. Kalau misalkan logaritmik ini biasanya targetnya tuh jauh-jauh, oke? Nah ini teman-teman, jadi kalau misalkan menggunakan Fibonacci extension, saya akan hilangkan dulu 0618-nya, saya akan munculkan 1618, nggak perlu ya, kita pakai 1272 dulu ya. Jadi so far yang kelihatan itu ada di kisaran area 89.353 dolar, itu yang terdekat ya. Dan saya akan gunakan kembali Fibonacci extension berdasarkan pergerakan atau impulsive move yang terakhir ke pullback yang terakhir. Oke, saya akan tambahkan seperti ini. Nah, saat ini sih, ini beberapa area yang berpotensi dituju ya, baik itu secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalian bisa lihat ya, ada kisaran 89.300 dan yang terdekat itu ada kisaran 63.300. Nah, sebetulnya sih, kalau lihat dari pergerakan yang ini, mungkin saya akan tambahkan 1618. Nah, ini ya. Jadi, area-areanya itu memang ada banyak. Tapi menurut saya yang potensial saat ini untuk wave 5 secara time frame weekly otomatis kan harus di atas wave 3 dong, ya kan? Dan itu berarti antara di 78.000 kalau menurut pendapat saya, teman-teman. Karena di sini ada titik confluence. Kalau saya boleh tambahkan di wave 3-nya, sorry, tadi kayaknya 618-nya di bawah ya. Oke, di 618 di bawah ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat saat ini, ya potensial yang terdekat ini adalah beberapa area ini gitu ya, 78.000, kemudian 63.000 ya. Itu yang paling dekat yang mungkin akan dituju. Paling enggak gini teman-teman, wave 5 itu bukan berarti nyampe sini pasti langsung turun gitu ya, enggak juga gitu ya. Setidaknya kita tahu ini ada potensi yang namanya resistance. Jadi kalau misalkan dia ketahan di sini, lalu dia pullback sedikit sebelum akhirnya dia penguatan lagi menuju ke wave 5-nya, either itu di 78.000, itu 69.000, balik lagi ini adalah area-area all time high-nya Bitcoin ya. Jadi kita belum tahu pasti sampai sejauh mana Bitcoin ini akan rally kenceng gitu. Yang pasti sih kalau misalkan break dari wave 3 atau all time high yang terakhir di kisaran 65.000 ya udah pasti rally. Cuman rally-nya kan sampai ke berapa kita belum tahu. Nah, harusnya sih idealnya di 1618 ini ya, 78.000 dolar sampai kisaran 89.000. Kalau 89.000 itu secara wave besar ya, yang saya tarik dari 23 ke 4 dan dapatnya itu di kisaran area 89.000. Ini by the way kayak Jarjit ya. 23 Oke, so ya ini kurang lebih ya gambarannya kalau untuk time frame weekly. Dan
ya ini saya pikir yang akan berpotensi terjadi untuk si Bitcoin. Anyway, kita baru aja closing time frame daily, dan closingnya daily ini sangat baik kalau menurut saya ya, karena kita ngelihat Bitcoin akhirnya bisa create higher high gitu ya, dan dia closingnya di kisaran area berapa nih tadi, 57.000 ya, 57.400. Nah, untuk time frame weekly saya akan ada sedikit sharing buat teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya dari pergerakannya chart si Bitcoin ini kurang lebih. Ini yang saya maksud dengan sesuai dengan roadmap ya. Jadi ABC correction, di sini ABC correction ya. Benar-benar ABC correction. Tadinya saya pikirkan resistance di sini. Ternyata dia false break dulu nih. False break dulu baru kemudian dia ABC correction. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, oke, melanjut dari roadmap yang ini gitu ya. Teman-teman harus ingat maksa banget loh ya. Teman-teman akan saya remind ya, bahwa pergerakan di sini itu adalah wave 1 kita overall, oke. Dan next one-nya itu adalah wave 2 kita. Oke, ABC correction. Nah, sekarang yang kita sedang coba tuju itu adalah wave 3-nya kita gitu kan. Nah, wave 3-nya ini di kisaran area berapa nih kira-kira? Oke. Kita akan gunakan wave 1 ke wave 2 dulu ya. Kita akan coba gunakan Fibonacci extension ya, dimana di sini ada potensi di antara berapa? 63.000, 69.000, terus kita boleh tambahkan lagi mungkin di 1618 ya. Sebenarnya 1272 udah cukup sih untuk wave 3 yang jangka pendek ini gitu ya. Di kisaran berarti 78.000. Wah, ini bakalan masif banget nih pergerakannya. Oke, saya rasa sih senggangganya di 69.800 lah ya. Itu akan berpotensi menjadi target kita. Oke, saya akan coba gunakan Fibo eksternal ya. Kita akan cari tahu dulu kira-kira nih untuk targetnya dia. Nah, ini sebenarnya ada confluence of resistance ya, atau confluence of Fibonacci di kisaran 63.000 dan 61.157 dolar. Which means ini mungkin akan nge-lead Bitcoin, ini wave 3 ya, which is ini akan nge-lead Bitcoin menuju ke koreksi kalau misalkan dia kepantul di kisaran area ini. Dan menurut saya ini wajar ya, karena mengingat di sini dekat sekali dengan area of new all time high-nya dia. Jadi kalau misalkan ini dibablas, nah ini kita bicara dulu ya, kalau misalkan ini dibablas sama si Bitcoin, boom, langsung kenceng kuat gitu naik ke atas. Dan next targetnya itu adalah 78.300, 78.000 ya, itu secara wave 3. Tapi kalau misalkan, by the way kode ya guys, disuruh baca koti lagi. Oke, wait a second teman-teman, biarkan lewat dulu ya, biar kita tidak mengganggu. Nah oke, dia matiin lah. Oke, so kalau misalkan dibablas, then next target kita mungkin akan berada di kisaran 78.000 dolar ya. Lalu kalau misalkan dia seandainya seperti yang tadi kita bahas pertama teman-teman ya, tetap akan ada skenario seperti ini di mana kita akan ketahan wave 3-nya somehow di kisaran area 63.000 sampai 61.000. Itu basically karena psikologis ya, all time high terakhir psikologis gitu kan. Jadi ada kemungkinan orang-orang akan taking profit dan lain sebagainya. Anyway, perlu saya remind juga ke teman-teman bahwa Bitcoin ETF ya sesaat lagi akan kita bisa bilang akan resmi gitu ya, akan dibuka gitu untuk Amerika Serikat finally gitu kan ETF. Dan ini karena China nge-ban, jadi saya pikir Amerika mengambil langkah ya untuk memanfaatkan si cryptocurrency. Jadi dunia di cryptocurrency ini mungkin akan dimanfaatkan secara penuh oleh Amerika Serikat. Makanya akhirnya si Jerome Powell atau Gary Gensler ya, Jerome Powell kayaknya kalau nggak salah, dia bilang nggak akan nge-ban cryptocurrency dari Amerika. Jadi I think that's gonna be very good ya untuk pergerakan Bitcoin. Dan then next one is gonna be around this level. Itu yang akan kita perhatikan dulu, berpotensi menjadi wave 3 kita. Alright. Nah, sedikit tambahan teman-teman, saya akan gunakan Fibonacci ya. Di sini kalian akan saya kasih lihat ya satu area di mana Fibo ini di kisaran 78,6%, itu 57.200 ya. 57.200 dolar itu adalah area Fibo 78,6%. Jadi ini kita nih ada potensi ya, saya katakan dulu ada potensi kita akan ketahan di kisaran area itu. Apalagi kalau boleh saya tambahkan nih dengan ascending channel yang terbentuk di sini. Basically kita ngelihat Bitcoin ini dekat sekali dengan bagian atas dari si ascending channel. Jadi kalau misalkan next one-nya kita akan dapetin yang namanya semacam pullback lagi atau korektif lagi,
which is itu akan menjadi satu hal yang menurut saya wajar. Perlu saya remind kembali ke teman-teman, itu merupakan satu hal yang wajar ya. Maka ada potensi sebenarnya sih membentuk ABC correction, tapi dia cenderung expanded ABC correction ya. Jadi kurang lebihnya ini adalah A-nya, dan it's gonna be our B, dan C wave-nya itu mungkin akan berada di sini gitu ya. Ini only jika resistance yang berada di kisaran $53.000 atau $52.800 ini itu nggak mampu menahan pergerakan si Bitcoin. Jadi so far itu aja paling ya update saya seputaran Bitcoin, terutama untuk roadmap ya. Ini roadmap saya update lagi karena ya kelihatannya sih udah sesuai gitu kan. Tinggal kita masalah update lagi kira-kira seperti apa gitu kan si next pergerakan dari Bitcoinnya. Oke, so next kita akan bahas dari time frame 4 jam sedikit ya teman-teman. Jadi ini untuk yang trading short term aja. Barangkali teman-teman ada yang tipikalnya scalping atau trading gitu ya. Nah, untuk di time frame kecil ya, which means ini untuk time frame 4 jam. Ini kan kita perhitungannya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 Elliott Wave Theory juga gitu kan, dan potential next-nya di 62.000. Jadi saya pikir ini adalah area yang paling possible dicapai untuk wave 3 kita gitu ya, di kisaran 63.000 ini sampai kisaran 61.000. Jadi kalau misalkan ini sesuai, ini harusnya kayak gini perhitungannya guys, which is wave 1, wave 2, and then wave 3 ya. Ini juga diiringi dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi kalau misalkan saya boleh tambahkan nih bagian kecilnya sebentar ya teman-teman ya. Ini ada wave 1, and then wave 2, wave 3 ya, wave 4, and then wave 5 tuh ya. Jadi di end of wave 3. Nah, sekarang untuk menuju ke wave 5 ini pasti nanti akan berproses lagi teman-teman. Jadi wave 1, wave 2, wave 3 dan seterusnya ya. Ini mungkin wave 1-nya kita, mungkin nanti koreksi dulu wave 2, lalu dia wave 3, wave 4 dan terakhir wave 5 ya, di kisaran area 62.000. Nah, kenapa saya ambil di angka ini? Ya, simply karena kalian bisa lihat juga tadi kita udah bahas di time frame daily ya. Ini adalah area all time high-nya dia, dekat dengan kisaran all time high-nya dia. Jadi wave 3-nya kita mungkin akan berakhir di kisaran area ini gitu. Balik lagi kemungkinan sifatnya. Oke, so it's gonna be like this maybe ya teman-teman ya. Wave 3 baru nanti wave ABC correction lagi menuju ke wave 4 dan boom ya, next one-nya wave 5 ya, untuk konfirmasi pergerakan di time frame weekly-nya dia, dan itu bisa mencapai $89.353. Oke. Nah, so far untuk Bitcoin seperti itu aja paling update saya ya. Ini kayak kita kasih update sedikit buat pergerakannya yang berpotensi terjadi berikutnya teman-teman. So kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jam, sebenarnya sih ada beberapa yang saya perlu antisipasi, yaitu RSI-nya ya udah mulai masuk ke area overbought. Even though dia di atas 50%, tapi ada potensi kita bisa ngelihat yang namanya pullback itu bisa terjadi. Ini time frame super kecil by the way. Jadi kalau misalkan ya kita successfully maintain area ini, dia create base, then next leg-nya it's gonna be fast ya teman-teman. Dan biasa, ingat saya remind sedikit ya, biasa ini balik lagi karena baru habis closing daily, jadi dia langsung red candle ini tuh merupakan suatu hal yang wajar. Balik lagi buntut ya teman-teman ya, seperti yang saya bahas kemarin. Oke, so I think that's it about my update on Bitcoin ya. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi, yaitu Bitcoin dominance teman-teman. Bitcoin dominance ini so far masih sesuai dengan gambaran yang kita bikin ya. Sebenarnya dia break dari resistance, dan ini sebenarnya bukan pertanda yang cukup baik. Apalagi ini closing daily-nya dia masih berkisar di kisaran 61,8% ini ya. Kalau misalkan dia failed untuk istilahnya bertahan dan melanjutkan penurunan, maka saya rasa teman-teman ini masukan dari saya ya, kita harus sabar-sabar sedikit untuk altcoin. Oke, jadi altcoin mungkin akan menyusul, dan seperti XRP misalkan sebagai contoh, ini XRP ya teman-teman, sharing a little bit. Untuk XRP, ini kemarin kita sempat bahas nih, ini saya sempat bahas ya di video saya tanggal 10 Oktober, ini adalah salah satu senario XRP, dan precisely sebenarnya so far di 2618 atau 100% ya, di kisar 1,21 ini XRP benar-benar ketahan gitu ya. Tuh, kita lihat wave 5-nya teman-teman ya, di 122913 dan 1229 ya something lah, area segitulah ya, dan dia ketahan. So I think untuk XRP sedikit wave 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang kita lagi masuk ke ABC correction. Nah, tinggal menunggu waktu aja nih kira-kira teman-teman si ABC correction-nya untuk benar-benar fully
correction ya, fully correction, complete the correction. Habis itu dia baru lanjut rally lagi, dan nextnya akan saya bahas di video XRP berikutnya. Oke, so I think that's it teman-teman. Sorry jadi a little bit extend, tapi kalau misalnya teman-teman nonton sampai selesai, I want you guys to write down 4.5% ya. Thank you very much buat nonton video ini sampai selesai. I'm really appreciated buat teman-teman yang punya will ya untuk maju dan untuk punya will untuk menjadi lebih baik di dalam technical analysis ya. Whatever it is, I hope you guys have a decent profit, have a nice day, dan sampai ketemu lagi di next update-nya. Thank you so much. Bye-bye. Cheers.